Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ziarah makam wali kembali hadir. Kali ini kita akan coba untuk berziarah di pemakaman Petilasan Kademangan Nido Besari. Nah, ternyata, ini lokasinya dulu ya. Lokasinya ini berada di Desa Kradenan, Kecamatan Ngambal, Kabupaten Kebumen. Dan ini ada cerita yang sangat menarik. Di kampung ini ternyata dulu ada Kademangan Nido Besari, namanya Kademangan Nido Besari. Dan gelar mereka itu adalah Raden Ngabai Nido Besari I sampai dengan Raden Ngabai Nido Besari IV. Nah, pemakamannya adalah daerah sebelah sono. Ya. Mereka itu adalah pemakaman keluarga, yaitu pemakaman keluarga Kademangan. Mari kita coba mendekat ke area pemakaman tersebut. Ya, jadi sekedar informasi sebelum nanti akan dikumpas tuntas oleh narasumber kita, bahwa Nido Besari ini sesungguhnya merupakan Duriah atau keturunan dari Raja Mataram, Raja Mataram Islam. Jadi lebih tepatnya nanti akan diulas oleh narasumber kita mengapa keturunan dari Mataram ini bisa sampai di daerah Ngambal, bisa sampai di daerah Kebumen, yang mana membentuk satu Kademangan tersendiri dan sampai bertahan 4 generasi, yaitu Nido Besari I, Nido Besari II, Nido Besari III, dan Nido Besari IV. Nah, inilah area pemakamannya. Area mereka ini adalah area pemakaman keluarga. Kemudian ini sebelah kiri saya, sebelah kanan saya juga. Di sebelah kanan ini ada makam Nido Besari I, Nido Besari II, Nido Besari Pangeran Ronggo Tirtoyudo. Nah, kemudian kalau Nido Besari III dan Nido Besari IV ini ada di sebelah kiri saya. Nah, kita akan coba memasuki area pemakaman yang ada di sebelah kanan saya, yang ada makam Nido Besari I, II, dan Raden Ronggo Tirtoyudo. Mari kita masuk ke pemakaman tersebut. Mari kita menuju ke pemakaman keluarga Nido Besari. Jadi keluarga ini merupakan keluarga Kademangan yang sebenarnya mereka ini merupakan keturunan dari Raden Purboyo yang mengembara hingga di daerah Kebumen ini. Dan suatu ketika Pangeran Purboyo ini menemukan seorang wanita cantik yang sedang bertapa. Kemudian karena Raden Purboyo ini tertarik kepada wanita tersebut, maka dia didampingi selama bertapa. Kemudian pada akhir cerita, Raden Purboyo ini menikahi wanita tersebut sampai punya anak 2 yang bernama Basiraman dan Basiruddin. Nah, pada suatu ketika Raden Purboyo ini dipanggil oleh keraton supaya balik ke keraton Surakarta. Maka dia berpesan kepada istrinya bahwa kelihatannya kita hanya sampai di sini di dalam rumah tangga. Dan nanti kalau anak kita besar menanyakan saya, menanyakan bapaknya, maka kasihlah tunjuk untuk berjalan ke arah utara dan timur, ke arah timur utara sampai menemukan gerbang, maka tunggulah di situ. Akhirnya
ya. Ini untuk sementara inilah makam Nido Besari I, ya. Nah, ketika begitu menunggu, kemudian penjaga gerbang keraton itu menyampaikan bahwa siapa kalian ini? Kelihatannya Anda bercahaya sekali raganya, sehingga saya adalah anaknya Raden Purboyo. Saya ingin berjumpa dengan ayah Anda. Maka dia, ini sekarang belum saatnya, tahun depan, yaitu pada Sekatenan. Nah, akhirnya pada1 tahun kemudian mereka, Basiraman dan Basudin, bertemu kembali. Dan ini makam Raden Nido Besari II, sedangkan ini adalah makam dari Raden Ronggo Tirto Yudo. Nah, selanjut cerita bahwa 1 tahun kemudian Basiraman dan Basudin itu menemui Ayahanda, sampai ketemulah di Keraton Surakarta ini. Tetapi Ayahanda justru menyarankan agar anak ini kembali lagi ke ibunya, tetapi sambil dia dikasih pegangan, yang Basiraman dikasih keris, sedangkan Basudin dikasih bunga. Nah, yang dikasih keris Basiraman ini merupakan simbol bahwa Basiraman ini akan melahirkan keturunan ulama, akan melahirkan ulama dan kiai-kiai. Nah, singkat cerita, Basiraman ini kemudian memang mondok di suatu pesantren di Keraton Surakarta, dan pada suatu ketika Basiraman ini mendengar sayembara yang disampaikan oleh Keraton Surakarta bahwa Keraton Surakarta telah kehilangan yang putri keraton yang namanya Nyai Ageng Centing. Nah, barang siapa yang bisa menemukan Nyai Ageng Centing baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, maka akan diberi daerah. Nah, suatu ketika Basiraman ini pulang ke kampung halaman di daerah Kutabinangun atau di daerah Ngambal, maka bertemulah dia, akhirnya mendapatkan makam yang diyakini sebagai makam Nyai Ageng Centing. Kemudian dia laporkan makam ini ke Keraton Keraton Surakarta, dan Keraton Surakarta ini mengirimkan utusan untuk mengkaji apakah benar ini merupakan makam dari Nyai Ageng Centing. Ternyata benar. Nah, dengan demikian maka sayembara itu menghadiahkan kepada anak dari Basiraman, ya, anak dari Basiraman ini sebuah daerah percikan yang namanya Mutia, dan Basiraman diangkat menjadi ngabai kunci dari makam Nyai Ageng Centing ini, yang pada akhirnya di wilayah telatah Mutian ini sebagai Kademangan Nido Besari. Maka anak dari Basarudin ini menyandang gelar Raden Ngabai Nido Besari I. Hingga sampai saat ini Nido Besari ini jaya sampai dengan 4 generasi, yaitu Raden Ngabai Nido Besari I, Nido Besari II, Nido Besari III, sampai Nido Besari IV. Kurang lebihnya seperti itu sejarahnya, bahwa pada intinya Kademangan Nido Besari ini merupakan keturunan Raden Purboyo. Nah, untuk lebih merinci lagi cerita keluarga dari generasi ke generasi ini, mari kita sama-sama mendengarkan narasumber kita yang sudah kita persiapkan, yaitu Bapak Leman, yang merupakan kerabat dari keluarga besar Nido Besari yang berada di Desa Keradinan, Kecamatan Ngambal, Kabupaten Kebumen. Mari kita sama-sama mendengarkan. Dan ini sambil menunggu beliau, ini adalah area makam keluarga Raden Ngabai Nido Besari. Di sini sudah dimakamkan mereka. Mari kita dengarkan bersama. Ini saya ingin bertanya ini dalam sejumlah hal terkait dengan Kademangan Nido Besari. Mengapa Kademangan ini bisa lahir di sini, di Desa Keradenan, Kecamatan Ngambal, Kabupaten Kebumen, dari mulai Nido Besari I berarti ya, mungkin bagaimana ini awal bisa diceritakan ke saya.
Lah iya itu Tadi. iya. Tadi. Itu tinggal turunannya Mbah Dasaran. Nah itu Mbah Dasaran. Jadi terbentuknya atau berdirinya Pademangan Nido Besari ini karena hadiah dari Keraton Solo berhubung Nido Besari 1. Nama aslinya diketahui enggak? Nama enggak. Oh iya. Jadi yang bergelar Nido Besari 1 itu menemukan makam Nyai Ageng Jenting sehingga dikasih hadiah berupa telatah. Keradenan ini telatah di Putian untuk menjadi daerah persikan. Ya. Nah, terus akhirnya sampai menurunkan Nido Besari kedua. Kedua itu, ya makamnya itu enggak punya anak lelaki. Jadi Nido Besari 2, tapi tidak punya anak laki-laki. Anak satu saja Mbah mati. Nah itu menjelang tua, itu Mbah Jaswadi juga ingin meleserkan menurunkan lah. Nah itu sehingga orang anak kepiye. Akhirnya keponak-keponak podo berebut. Oh, ponakan-ponakannya berebut warisan tahta istilahnya. Di antara ini anaknya ini dari ke Basal itu. Oh, Mbak Asror. Iya, anak yang Nido Besari. Jadi akhirnya yang dapat tahta itu adalah Nido Besari 3 yang merupakan anak dari Ronggo Tirto itu. Iya, karena menantunya, kebetulan menantunya ini ya, menantunya Nido Besari. Oh iya. Berarti win-win solution ini. Jadi walaupun tidak punya anak laki-laki, tapi yang jadi adalah menantunya yang merupakan juga keponakan, karena ini anaknya dari Ronggo Tirto Yudo. Nah, Ronggo Tirto Yudo berarti anaknya Nido Besari 1 juga. Iya. Adiknya ini berarti. Iya. Ya berbuat hampir bertata apa berbuatan. Setelah itu kembali juga jadi barutannya berapa 2 kali itu. Nah, bayi keempat itu juga berhubungan sama Mbah Haji juga. Oh, ya. Jadi kersane Mbah ini jadi kowe nanti dia runut dulu. Berarti dari Nido Besari 2, Nido Besari 3 Pak Kiai Asror. Iya, beliau punya istri 4 ya. Iya. 5 tapi 1 karena harus sesuai syariat Islam, sehingga yang 1 dicerai. 4. Kemudian kalau Pak Leman dari istri yang keberapa? Saya keempat berapa itu pertama ya. Itu Mbah saat itu masih bujang mondok. Mondok di Jawa Timur lah. Hingga sana punya istri, tapi masih kecil. Tinggal wasiat, biling semua takkan kulo kan lapong. Ngita ngurun mengenai desa berdiri juga. Teman sampai di Pondur sudah ngebei mas. Jadi nah itu jadi Bapak Iwan Mbah Jene Mbah Dewi Adamiyah. Itu yang kebetulan ngomong apa bong sangoni patrem melaku song Ponorogo ini mas. Besok kan ditanggung 14 bulan. Dalam bingung ana wong apa yuk kalau bingung iki cari desa berdiri juga. Oh pun kelewat yo balik ngetan ada temenan. Masa wis karena kami cari itu. Gimana nanti orang wani bagus gede-gede wis orang wani mangpanggay yang kaya di kalau pada namanya iya ini kok pun dari mutai sampai sana matur di pondok gue gero nek wonten sing kawastri ngeten iya bojoku pengen terus gandeng kene sebetulnya loro wis mas. Ini baru sepuh kono. Terus di omahnya nang rujukan. Nang rujukan gambar nang rujukan ngambar.
anak-anak pendirilah lah ya mbah kula kok enteng. Anak-anak baru prawanyu seneng maning niku oleh mbah kula. Itu yang keempat berarti ya. Mbah kula. Berarti kalau Pak Leman kan dari istri yang keempat, kalau saya dari istri yang ketiga. Ketiga. Nah itu wis ngono istri arep bojo maning niku mbah sing kalau aki tambane anu aku nyuntuk wae saing mbah bayu. Oh tampal ditam atau tangkis. Itu pegat. Anu lanjut dan dikatakan berarti nah terus sepuh kabeh ngrintikaken keraton. Nito Besari 3 niku mau Mbak mewariskan keraton ke atau turunnya lah saya bertanya. Tapi nggak disebutkan siapa-siapanya. Tadinya katanya itu dari tanah kersane Mbah Nito Besari itu khususnya yang ada dulu Edwan. Wong kowe wong anu bojo wong kowe wis ngali wis pinter ada Ridwan niku. Anu kasih Pak Pandi arep kang ngalah kowe pinter dan wiring lah. Kalau Pak Kiai Haji Ridwan ini dari istri yang pertama. Ya, istri pertama kan ya? Pak Edwan yang Junaidi. pertama. Bukan dari istri yang pertama, bukan? Bukan, ya, katanya pertama yang itu, Mbah. Tapi saya itu boso antar-antaran, tapi bojone iki kan wong suruh wong Sujo Mas. Loro denayu sini. Ya mantap pinter kandel. Lah ngerti bupati karo bupati akrab wong anu. Lah kowe ana antar-antaran kok mau karep rakyat milik Ridwan. Dan itu bupati langsung apa? Ada pokoknya SK lah. SK lah. Akhirnya yang jadi Demang Nito Besari 4 itu Haji Afandi. Tapi sebenarnya keluarga dan rakyat menghendaki Haji Ridwan. Oh itu ceritanya, jadi sampai Kademangan Nito Besari ini ternyata berhenti di Nito Besari 4. Itu saja sudah tidak terlalu jaya lah istilahnya ya. Karena kejayaan itu pada Nito Besari 3. Yang istrinya 4 itu. Iya. Itu dilalah bahasa kowe lagi. Dulu cuma coba kanggo sedo bakal wate turun wate aja turun wate ngali lalu dulu mas ini sedo kabeh sing nompo do. Paling Pak Kir yang agak panjang umur ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Leman atas informasinya. Ya maklum, saya ini masih muda jadi belum banyak informasi tentang ini. Kira-kira Mas aku. Terima kasih. Kalau kita review atau kita rangkum dari penjelasan Pak Leman tadi, Pak Sulaiman, mengenai sejarah berdirinya Nito Besari, ya, seperti tadi yang merupakan hadiah dari Keraton Solo karena telah menemukan makam dari Nyai Ageng Genting, sehingga di sini berdilirah Kademangan Nito Besari, di mana ini adalah makam dari Nito Besari 1, makam dari Nito Besari 1, kemudian makam Nito Besari 2, 3, dan 4 berada di sana. Dan jadi cukup jelas bahwa Kademangan Nito Besari ini hanya bertahan 4 generasi, yaitu Nito Besari 1, Nito Besari 2, Nito Besari 3, dan Nito Besari 4. Kemudian di Nito Besari kelimanya sudah tidak ada karena ada persoalan internal dalam keluarga. Dan itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada episode ziarah makam wali di periode atau di episode hari ini. Sampai ketemu pada episode ziarah makam wali berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng.
Terima kasih.